Berdasarkan hukum termodinamika kedua, kita dapat menyimpulkan bahwa alam semesta ini cenderung bergerak menuju ketidakteraturan. Dalam fisika, ukuran ketidakteraturan ini disebut sebagai entropi. Setiap perubahan energi, baik dalam fisik, reaksi kimia, maupun proses biologi, selalu menambah ketidakteraturan. Keteraturan yang hilang tidak bisa dipulihkan sepenuhnya, karena setiap usaha untuk memperbaikinya justru akan menimbulkan kekacauan di tempat lain. Entropi membuat waktu terasa selalu bergerak maju. Peningkatan entropi ini sedang berlangsung di seluruh alam semesta. Bintang-bintang terbakar lalu padam, galaksi bergerak dan bertabrakan. Tatanan yang tampak teratur hanyalah sementara, sebab energi terus menyebar hingga akhirnya tak lagi berguna. Semua proses ini bergerak menuju satu tujuan akhir yang disebut heat death atau kematian panas. Saat alam semesta mencapai entropi maksimum, pada titik itu seluruh energi telah tersebar merata sehingga tidak ada lagi perbedaan yang bisa memicu gerak dan perubahan. Kondisi ini tak memungkinkan lahirnya peristiwa baru. Ruang menjadi nyaris hampa. Heat death adalah nasib terakhir yang tak terelakkan. Ya, alam semesta yang raksasa ini tunduk pada entropi. Our sun is born. The star endows her surrounding worlds with precious minerals, diamonds, and green olive oil, a mineral that will play a major role in our story. But one day, the sun will exhaust itself completely, and the fleeting grace of the habitable zone will end here too. Peningkatan entropi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Proses alami pada tubuh manusia seperti rambut yang rontok seiring bertambahnya usia menandakan penurunan keteraturan internal. Roti yang berjamur jika dibiarkan terlalu lama menunjukkan struktur awal yang teratur mulai hancur. Begitu pula dengan pakaian yang lusuh. Semua itu bukti entropi terus bekerja. Meski demikian, manusia berupaya menahan laju kekacauan ini di lingkungan lokal. Tubuh dijaga melalui pola makan bergizi dan olahraga, agar keteraturan internal tetap terjaga. Energi dari makanan digunakan untuk memperbaiki sel, mendukung pertumbuhan, dan menjalankan aktivitas biologis. Semua itu dilakukan agar tubuh tetap berfungsi lebih lama. Upaya manusia ini juga terlihat dalam keseharian yang menjaga keteraturan di lingkungan sekitar. Rumah, pakaian, dan barang-barang yang dirawat, serta kebiasaan merapikan dan menata, itu merupakan contoh bagaimana manusia berusaha menunda kekacauan. Meskipun dampak ini terbatas dan bersifat lokal, upaya itu bentuk perlawanan terhadap entropi. Namun, bila dilihat secara keseluruhan, eksistensi manusia justru mempercepat peningkatan entropi di alam semesta. Eksistensi itu sendiri lahir dari reproduksi. Reproduksi manusia turut meningkatkan entropi, karena setiap individu yang lahir membawa kebutuhan akan sumber daya dan energi. Peningkatan populasi manusia meningkatkan konsumsi, yang menambah beban pada lingkungan dan mempercepat penurunan keteraturan dalam ekosistem. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Setiap penggunaan energi menyisakan bagian yang tak dapat diubah kembali menjadi bentuk teratur. Ini menambah total entropi di alam semesta. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dianggap sebagai pencapaian peradaban, menandakan bahwa manusia mampu menundukkan alam. Namun, dari sudut pandang entropi, setiap inovasi teknologi justru mempercepat kekacauan. Penemuan mesin menghasilkan efisiensi, tetapi juga menciptakan polusi dan eksploitasi sumber daya. Pengetahuan tentang energi nuklir menghadirkan tenaga listrik sekaligus ancaman kehancuran. Revolusi digital memang membuat keterhubungan global lebih mudah, namun meninggalkan sampah elektronik dan konsumsi energi yang terus meningkat. Semakin tinggi pencapaian manusia, semakin besar pula jejak entropi yang ditinggalkannya.
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semula dijadikan jalan menuju keteraturan, pada akhirnya menjadi pendorong menuju kehancuran. Bahkan di sisi lain, agama juga turut hadir melawan entropi. Salah satu wujudnya adalah doa, yang menjadi sarana manusia memohon perlindungan, kesembuhan, dan keselamatan. Doa memberi keyakinan bahwa ada kuasa yang mampu membalik arah nasib, seakan keteraturan dapat dipulihkan. Namun, bila dipandang dari sudut entropi, doa merupakan tanda perlawanan terhadap hukum alam yang tak terelakkan. Manusia berdoa agar tubuh tetap sehat, padahal tubuh pasti menua. Manusia berdoa agar dunia terhindar dari bencana, padahal alam tetap bergerak menuju ketidakteraturan. Doa menggambarkan kesadaran akan kerapuhan manusia. Aktivitas yang dianggap positif demi kemajuan dilakukan untuk kebahagiaan dan keberlangsungan hidup manusia. Namun di balik itu, ia meningkatkan ketidakteraturan di alam semesta. Sejauh ini, humanisme dipandang sebagai standar moral mutakhir. Paham ini menempatkan manusia dan kesejahteraannya di pusat dari setiap keputusan moral dan tindakan. Ia mengedepankan prinsip hak asasi manusia, keadilan, serta kesejahteraan bersama. Segala tindakan yang mendukung kemajuan dan kebahagiaan manusia dianggap berharga. Namun, ketika mengaitkan humanisme dengan entropi, manusia tak dapat mengejar kesejahteraan tanpa meningkatkan ketidakteraturan dalam sistem alam semesta. Peningkatan entropi tak dapat terhindarkan dalam peradaban modern, kendati terdapat kemajuan teknologi, inovasi, dan pencapaian dalam berbagai bidang. Keinginan manusia untuk berprestasi yang merupakan bagian dari humanisme mendorong perkembangan teknologi dan mempercepat konsumsi. Manusia ingin mencapai dan memiliki lebih banyak, berharap dunia menjadi lebih baik. Namun, langkahnya melibatkan kerusakan lingkungan yang tak terelakkan. Ketika ekonomi tumbuh pesat, itu disertai kerusakan alam, sehingga terdapat usaha untuk mengatasi masalah ini dengan upaya menjalankan solusi yang dapat mengurangi dampak lingkungan, seperti teknologi efisien. Akan tetapi, meski inovasi ini memperlambat laju peningkatan entropi pada tingkat lokal, secara kosmik, peningkatan ketidakteraturan tetap tak terhindarkan. Meski bermanfaat, inovasi tak sepenuhnya terhindar dari hukum termodinamika. Memang, eksistensi manusia dalam skala kosmik tidak begitu signifikan dalam meningkatkan entropi. Namun, dapat disimpulkan, semakin lama peradaban manusia bertahan, semakin pendeklah usia alam semesta. Dalam melawan entropi, manusia juga menghadapi tantangan lain, yaitu dirinya sendiri. Di satu sisi, ada mereka yang menegakkan keteraturan demi peradaban dengan menjaga kesehatan, membangun hukum, norma, dan tatanan sosial untuk menahan kekacauan. Mereka berupaya melindungi kehidupan dan menegakkan perdamaian. Dalam perspektif humanisme, mereka disebut sebagai orang yang beradab. Namun di sisi lain, ada pula mereka yang mengabaikan nilai-nilai humanisme. Mereka adalah orang yang mendorong peperangan terjadi. Mereka memicu konflik, menimbulkan kehancuran, dan merusak tatanan sosial demi kepentingan dan ambisi diri sendiri. Energi, sumber daya, dan seluruh pengetahuan diarahkan untuk saling menghancurkan. Dalam satu kali serangan, bangunan yang teratur menjadi serpihan acak, dan manusia menjadi tubuh-tubuh tak bernyawa. Keteraturan yang dibangun peradaban dengan susah payah menjelma ketidakteraturan dalam sekejap dengan lonjakan besar. Dalam perspektif humanisme, mereka yang mendorong perang dipandang tidak bermoral. Namun dari kacamata entropi, bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang bermoral. Ya, sebab mendukung perang berarti mempercepat kekacauan alam semesta, bukan menghalanginya. Maka, perang adalah mesin entropi. Setiap tindakan yang mendorong perang, meski menimbulkan penderitaan lokal, mempercepat proses alam yang tak terelakkan.
Humanisme menahan kekacauan, sedangkan mereka yang memicu perang mempercepat ketidakteraturan. Di sisi lain, perang juga bisa muncul dari keteraturan. Ya, dari keadaan yang tampak saling tenang, itulah potensi ledakan mulai tumbuh. Ketika masyarakat mencapai tingkat kestabilan yang tinggi, energi sosial di dalamnya tidak hilang, tetapi mencari jalan baru untuk dilepaskan. Bara ambisi dan hasrat untuk berkembang tetap menyala, disalurkan melalui rasionalitas yang memberi kemampuan menghitung keuntungan dari kekuatan. Keteraturan yang tampak sempurna bisa menumbuhkan kejenuhan dan keinginan untuk mendominasi. Dalam keadaan seperti itu, perang pun terjadi sebagai pelepasan tekanan dari sistem yang terlalu tertutup. Menjelang Perang Dunia Pertama, Eropa mencapai puncak keteraturan. Industri, diplomasi, dan strategi militer tersusun rapi. Namun keteraturan itu berubah menjadi jebakan. Tiap negara bertindak rasional untuk menjaga keamanan, tetapi tindakan serempak itu ternyata menimbulkan tekanan besar. Satu peristiwa kecil di Sarajevo cukup memicu ledakan global. Rasionalitas bersama melahirkan irasionalitas dunia. Setelah 1918, dunia tampak kembali stabil. Namun di balik ketenangan itu masih tersimpan ambisi dan luka yang belum sembuh. Sistem internasional yang kaku menolak perubahan, hingga tekanan di dalamnya kembali menumpuk dan akhirnya meledak menjadi Perang Dunia Kedua. Keadaan ini menunjukkan bagaimana alam sosial melepaskan tekanan batin setelah lama menahan diri. Jadi, perang dapat terjadi karena keteraturan yang tak lentur. Ya, alam manusia, baik secara biologis maupun sosial, tampak tidak pernah lepas dari prinsip entropi. Setiap keteraturan yang dibangun, baik itu hubungan, budaya, hukum, atau negara, selalu menyimpan benih kehancuran di dalamnya. Energi sosial, hasrat, dan obsesi tampak tak pernah benar-benar bisa diam. Ketika sistem manusia terlalu stabil, muncul kejenuhan, tekanan, atau keinginan untuk mengguncangnya. Itu sebabnya setiap peradaban besar pada akhirnya mengalami kehancuran. Maka, haruskah manusia tetap melawan entropi? Tidak terlalu berlebihan kalau ada yang mengatakan kesadaran ini adalah sampah evolusi yang muncul gitu aja gitu. Bahkan dengan kesadaran kita punya konsep penderitaan. Manusia tak dapat mengalahkan entropi. Segala bentuk perlawanan yang dibangun, baik dari teknologi hingga sistem sosial, justru menuntut energi besar dan berakhir dengan mempercepat peningkatan ketidakteraturan. Setiap kemenangan kecil hanyalah penundaan sementara yang dibayar dengan percepatan kehancuran di tingkat lebih luas. Manusia tak pernah berkuasa atas semesta. Sejarah peradaban adalah rangkaian perlawanan terhadap entropi. Setiap kemajuan menuntut energi untuk digunakan yang mempercepat kekacauan. Dari sudut pandang kosmik, kita tidak pernah bisa menang. Keteraturan hanyalah jeda singkat sebelum keruntuhan berikutnya. Namun, dalam kerapuhan itu, manusia menyimpan kesadaran. Kita tahu bahwa semua yang kita bangun pada akhirnya akan hancur. Tetapi kita tetap memilih untuk hidup, membangun dan menggali makna. Kesadaran ini yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Karena manusia mampu merenungkan kekalahan sekaligus merayakan kefanaan. Dan dalam kefanaan itu, cinta dan kasih sayang hadir sebagai penopang. Cinta memang tidak menghentikan laju entropi, tetapi ia bisa memberi kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Semesta ini sedang bergerak menuju kematian. Namun dalam perjalanan itu, cinta menghadirkan kelembutan pada manusia. Cinta adalah kecelakaan evolusi alam raya.